Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Wa ya ibadar rahman, wa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Al-qaili fi kitabihil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan segenap kenikmatan kepada kita semua. Satu di antara nikmatnya adalah nikmat kita bisa menjalankan ibadah Jum'ah sebagaimana yang kita jalankan pada saat ini. Sungguh ini sebuah kenikmatan yang luar biasa, sebab betapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini ingin sebagaimana yang kita lakukan, yakni beribadah Jum'ah, namun karena sakit ataupun karena udzur-udzur yang lain, maka keinginan tinggal keinginan, tidak bisa melaksanakan sebagaimana yang kita laksanakan. Dengan demikian sungguh kemampuan kita, kehadiran kita di masjid ini dalam rangka untuk beribadah Jum'ah merupakan salah satu kenikmatan Allah yang luar biasa. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul yang pada bulan Rabiul Awal ini banyak diperingati kelahirannya di berbagai pelosok penjuru dunia. Seorang Rasul yang menjadi uswah hasanah kita, dan tentunya kita selalu berdoa semoga kita mampu meneladani, mampu menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan terbaik kita. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya dalam kesempatan baik ini, saya atas nama khotib berpesan kepada diri saya sendiri dan selanjutnya kepada para jamaah, marilah keimanan dan ketakwaan yang sudah ada di dalam diri kita masing-masing kita benar-benar jaga, karena hanya dengan ketakwaan itulah menjadi barometer kita apakah kita mulia atau tidaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita juga selalu berdoa semoga kita menjadi bagian orang-orang yang tergolong minal muttaqin. Amin amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 18 Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal ini yang di Indonesia sering disebut sebagai bulan Maulid, atau kalau orang Jawa menyebutnya ulan mulut. Kenapa disebut demikian? Memang karena di dalam bulan inilah terjadi sebuah peristiwa yang agung, yakni kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang paling mulia, sosok yang kita diperintahkan untuk senantiasa bersolawat kepadanya. Bahkan bukan hanya kita saja yang bersolawat, Allah dan para malaikatnya pun bersolawat kepada beliau.
sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan ini juga merupakan salah satu bulan di mana kita sebagai umat Islam seharusnya merasa sangat bersukacita. Mengapa kita bersukacita? Karena sekali lagi pada bulan ini, bulan Rabiul Awal menjadi bulan di mana lahir manusia yang paling mulia. Bahkan Nabi Isa alaihissalam pun yang hidup sekitar 6 abad sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersukacita dengan adanya kabar gembira akan lahirnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kegembiraan tersebut digambarkan pada surat As-Saff ayat 6. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa ibnu Maryama ya bunayya ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, yang memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Jamaah rahimakumullah, kehadiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini membawa sebuah misi penting, diantaranya adalah memperbaiki akhlak manusia. Misi ini menandakan bahwa akhlak menjadi bagian terpenting di dalam kehidupan manusia. Karena itulah yang akan membawa perdamaian dan ketentraman di dalam setiap interaksi manusia dengan lingkungannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Baihaqi dan juga Al-Hakim, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah rahimakumullah, akhlak menjadi bagian utama di dalam membangun kepribadian seorang muslim, sehingga para ulama menyebutkan bahwa al-adabu fauqal ilmi, bahwa adab, tata krama dan akhlak adalah di atas ilmu, yang dalam artian harus didahulukan untuk memasukkannya di dalam diri setiap muslim. Dalam pendidikan pun sudah seharusnya mengedepankan aspek afektif atau sikap dan karakter dibanding sikap kognitif. Maka itu fungsi guru, dosen dan orang tua yang paling utama adalah bagaimana mendidik agar generasi muda, generasi penerus kita menjadi baik dan memiliki akhlak yang mulia. Bukan hanya mengajar untuk menjadikan generasi muda menjadi pintar belaka. Jamaah rahimakumullah, pendidikan karakter, pendidikan akhlak generasi muda saat ini menjadi sangat dan sangat penting.
Hal ini karena tantangan dan godaan zaman di tengah perkembangan teknologi semakin menjadi-jadi. Akibat perkembangan teknologi dan informasi saat ini, ancaman terhadap degradasi moral sangat terlihat di depan mata kita. Kita melihat bagaimana saat ini akhlak bangsa kita sudah mulai tereduksi akibat gaya hidup digital di zaman modern ini. Tindakan kriminal, asusila, kurangnya kepedulian sosial, dan menurunnya rasa sosial kemanusiaan yang dilakukan dan dimiliki oleh generasi muda saat ini mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka lebih asik bermain di dunia maya dengan ponselnya daripada bersosialisasi di dunia nyata. Kebiasaan berkomentar liar di media sosial yang tak melihat dengan siapa ia berbicara terbawa dalam kehidupan nyata, mencaci, menghina, saling curiga, mencari kesalahan dan keburukan orang lain, serta menggunjing sudah menjadi kegiatan harian di media sosial. Padahal Al-Quran dengan tegas melarang kita untuk saling curiga, mencari-cari keburukan orang lain, dan menggunjing sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka, kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jamaah rahimakumullah, gampangnya berkomunikasi, berinteraksi, dan mencari informasi juga sedikit demi sedikit menjadikan para generasi muda menggampangkan berbagai hal. Ini berdampak kepada sikap malas dan mudah menyerah pada tantangan permasalahan yang dihadapi. Mereka terdidik dengan hasil yang instan tanpa perjuangan berat dan menghilangkan etos perjuangan serta sikap tak kenal menyerah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fenomena-fenomena ini patut kita renungi, khususnya di dunia pendidikan seperti di Unisula ini. Untuk itu, momentum Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi saat yang tepat untuk kembali memperkuat penjagaan pada akhlak generasi muda, akhlak para mahasiswa. Perlu terus dilakukan pembinaan akhlak kepada mereka, karena akhlak menjadi barometer apakah seseorang menjadi khairul ummah atau tidak. Bukan kepintaran semata yang menjadi barometernya. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Umar, khairun nasi ahsanuhum khuluqa, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Maka sudah seharusnya bila untuk meraih visi Unisula bismillah membangun generasi khairul ummah dibarengi dengan pendidikan dan pembinaan akhlak, khususnya bagi sivitas akademika Unisula. Saatnya di bulan Maulid ini kita jadikan momentum untuk kembali meneladani akhlak Nabi yang terpuji, dan ini dibarengi dengan satu ayat yang menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang patut kita teladani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira.
bahwa di dalam diri Rasulullah adalah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharap hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita dapat meneruskan dan mewujudkan misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana menjadikan akhlak mulia sebagai sendi-sendi peradaban kehidupan manusia. Semoga juga kita senantiasa bina meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadikan umatnya menjadi umat yang terbaik sebagaimana yang kita cita-citakan. Demikianlah khutbah Jumat ini, semoga sekali lagi momentum Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan dapat mengingatkan kembali pada kita akan visi Nabi di dalam membangun akhlak mulia. Peringatan Maulid Nabi bukan hanya sekedar formalitas ataupun seremonial belaka. Lebih dari itu, peringatan Maulid Nabi adalah sebagai sarana bagi kita untuk menambah wawasan tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengamalkan dan mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi persoalan moral dan akhlak bangsa saat ini. Pada akhirnya, semoga Allah menganugerahkan akhlak mulia dan terpuji kepada kita semua. Wabil khusus, semoga cita-cita Unisula membangun generasi khairul ummah benar-benar Allah ridhoi dan mudahkan, sehingga benar-benar menjadi generasi khairul ummah sebagaimana yang kita cita-citakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal adzim, innahu huwal ghafurur rahim.